Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai dari Nol. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan cara pengoperasian perintah kerja insert save yang ada pada tab insert di grup illustration. Perintah kerja insert save fungsinya adalah untuk menyisipkan sebuah bentuk bangunan, bentuk garis atau bentuk tanda panah dan bentuk lainnya ke dalam lembar kerja. Cara kerjanya adalah arahkan kursor ke perintah kerja insert save, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Akan muncul beberapa pilihan bentuk bangunan atau bentuk garis atau bentuk panah. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Misalnya kita pilih bentuk bangunan persegi panjang, lalu kita arahkan kembali kursor ke lembar kerja kita, klik kiri dan tahan, lalu arahkan atau gerakkan kursor dan tentukan ukuran bentuk bangunan yang kita harapkan, lalu lepaskan. Selanjutnya, setelah bentuk bangunan berhasil kita sisipkan di lembar kerja kita, maka kita bisa menginput teks di dalam bentuk bangunan tersebut dengan cara mengklik kanan, lalu arahkan kursor ke perintah kerja add text, lalu klik kiri. Setelah muncul simbol seperti yang tampak pada video ini, maka kita bisa langsung mengetik di dalam bentuk bangunan tersebut. Misalnya contoh. Setelah kita berhasil menyisipkan sebuah shapes di dalam lembar kerja kita, maka kita akan diarahkan ke tab format. Fungsinya adalah untuk mendesain bentuk shapes yang ada di lembar kerja kita. Di sini ada beberapa grup atau perintah kerja yang bisa kita gunakan untuk mendesain shapes tersebut. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu di grup insert shapes. Fungsinya adalah untuk menyisipkan bentuk shapes lainnya sesuai yang kita kehendaki. Caranya adalah arahkan kursor ke grup insert save, lalu pilih salah satu bentuk yang dikehendaki. Untuk memunculkan semua pilihan bentuk, kita arahkan kursor dan klik kiri pada simbol more. Maka akan muncul beberapa pilihan yang telah disediakan. Misalnya kita gunakan bentuk line atau garis dengan cara mengklik kiri, lalu arahkan kembali ke lembar kerja. Kemudian kita tentukan lokasi penempatan pilihan shapes tersebut, klik kiri dan tahan dan arahkan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, lalu lepaskan. Selanjutnya kita pilih kembali salah satu, misalnya bentuk oval, klik kiri, lalu arahkan kembali ke lembar kerja. Kemudian kita buat di dalam lembar kerja. Kemudian untuk mengubah posisi atau menggeser shapes yang ada di lembar kerja kita, caranya adalah klik kiri dan tahan bentuk shapes yang dikehendaki, lalu arahkan atau geser kursor di lokasi yang kita inginkan. Berikutnya yaitu grup atau perintah kerja shape style. Fungsinya adalah untuk mengubah style dari shapes yang ada di lembar kerja kita. Cara pengoperasiannya yaitu kita klik kiri salah satu shapes yang kita kehendaki, lalu kita arahkan kursor ke grup shape style. Kemudian kita pilih jenis style yang kita kehendaki. Untuk memunculkan semua jenis style, kita arahkan kursor ke tombol atau simbol more, lalu klik kiri. Maka muncul beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Berikutnya untuk mengubah warna dari shapes, maka kita arahkan kursor ke perintah kerja save file, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Maka muncul beberapa perintah. Yang pertama yaitu perintah kerja untuk mengubah warna shapes.
kita arahkan kursor ke salah satu warna yang dikehendaki, misalnya warna biru, lalu klik kiri. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah gradient dari shapes yang ada di lembar kerja kita, maka kita arahkan kursor ke perintah kerja Save File, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Kemudian kita arahkan kursor ke perintah kerja Gradient, lalu muncul beberapa pilihan. Kita tentukan salah satunya atau kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Dan untuk mengubah teksturnya, maka kita arahkan kembali kursor ke perintah kerja Save File, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Kemudian kita arahkan kursor ke perintah kerja tekstur, kemudian muncul beberapa pilihan. Kita tentukan salah satunya dengan cara mengklik kiri. Berikutnya, untuk mengubah model garis shapes yang ada pada lembar kerja kita, caranya adalah arahkan kursor ke perintah kerja Shapes Outline, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Kemudian muncul beberapa perintah. Yang pertama yaitu perintah untuk mengubah warna garis. Kita arahkan kursor ke salah satu warna yang dikehendaki, misalnya warna merah, lalu klik kiri. Selanjutnya, untuk mengubah ketebalan garis shapes, kita arahkan kembali kursor ke perintah kerja Save Outline, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Arahkan kursor ke perintah kerja Weight, kemudian muncul beberapa perintah atau pilihan ketebalan garis. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Berikutnya, untuk mengubah jenis garis shapes, kita arahkan kursor ke perintah kerja Shapes Outline, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Arahkan kursor ke perintah kerja Dashes, kemudian pilih salah satu jenis garis yang kita kehendaki dengan cara mengklik kiri. Berikutnya, jika kita menghendaki untuk memberikan efek pada shapes yang ada di lembar kerja kita, maka arahkan kursor ke perintah kerja Save Effect, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Kemudian muncul beberapa pilihan efek. Yang pertama ada Preset. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Lalu Shadow, juga ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Kemudian Reflection, terdiri dari beberapa pilihan. Selanjutnya ada Glow, juga terdiri dari beberapa pilihan. Kemudian Soft, terdiri dari beberapa pilihan. Bevel, kemudian ada 3D. Berikutnya, jika kita menghendaki memberikan efek pada shapes yang ada di lembar kerja kita, caranya adalah arahkan kursor ke perintah kerja Save Effect, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Kemudian muncul beberapa pilihan. Yang pertama Free Shade. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Selanjutnya Shadow, juga terdapat beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Berikutnya Reflection, kemudian ada Glow, selanjutnya ada Soft, Bevel, kemudian 3D Rotation. Di sini juga ada beberapa pilihan. Saya akan contohkan salah satu efek yang akan kita terapkan pada shapes, misalnya efek bevel. Kita pilih salah satu pilihan yang disediakan dengan cara mengklik kiri. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah style dari teks yang ada di shapes, caranya adalah arahkan kursor ke perintah kerja atau Group Word Art Style. Di sini ada beberapa style yang telah disediakan. Untuk memunculkan semua jenis style, kita arahkan kursor ke perintah kerja More, lalu klik kiri. Kemudian kita pilih salah satu jenis style teks yang kita kehendaki dengan cara mengklik kiri.
Berikutnya, jika kita ingin mengubah warna teks dan gradasinya, kita arahkan kursor ke perintah kerja text fill, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik, kemudian muncul beberapa perintah kerja. Yang pertama yaitu untuk mengubah warna teks. Kita arahkan kursor ke salah satu warna yang dikehendaki, lalu klik kiri. Selanjutnya, untuk mengubah gradasi teks pada shapes, kita arahkan kembali kursor ke text fill, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik, kemudian arahkan kursor ke gradient. Maka muncul beberapa pilihan. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Berikutnya, untuk mengubah warna dan jenis garis pada teks, maka kita arahkan kursor ke perintah kerja text outline, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik, kemudian muncul beberapa perintah. Yang pertama yaitu untuk mengubah warna garis pada teks. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Berikutnya, jika kita menghendaki untuk mengubah ketebalan garis teks, maka kita arahkan kembali kursor ke perintah kerja text outline, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu pilih perintah kerja weight. Kita pilih salah satu pilihan yang telah disediakan dengan cara mengklik kiri. Untuk mengubah jenis garisnya, caranya sama, arahkan kursor ke perintah kerja text outline, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik, kemudian arahkan ke perintah kerja dashes, lalu kita gunakan salah satu pilihan yang telah disediakan dengan cara mengklik kiri. Dan untuk mengubah efek teks pada shapes, maka kita arahkan kursor ke perintah kerja text effect, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan yang telah disediakan. Yang pertama ada shadow, yang terdiri dari beberapa pilihan, kemudian ada reflection, terdiri dari beberapa pilihan, glow, kemudian ada bevel, kemudian ada 3D rotation, selanjutnya ada transform. Di sini juga tersedia beberapa pilihan. Kita akan contohkan. Kita arahkan kursor ke salah satu pilihan yang dikehendaki, lalu klik kiri. Berikutnya, untuk mengubah posisi teks dan shapes, maka arahkan kursor ke perintah kerja text direction, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Muncul beberapa pilihan yang telah disediakan. Yang pertama yaitu horizontal, seperti yang tampak pada video ini. Selanjutnya bentuk rotasi 90 derajat. Lalu ada posisi rotasi 27 derajat. Kita pilih salah satunya dengan cara mengklik kiri. Perintah kerja berikutnya ada position, yaitu untuk mengubah posisi objek. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang di sini. Kemudian ada wrap text. Sama dengan wrap text juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya, untuk mengubah ukuran dari shapes di lembar kerja kita, caranya adalah arahkan kursor ke group size. Untuk mengubah tinggi dari shapes, maka arahkan kursor ke perintah kerja shapes height. Untuk menambah tinggi dari shapes, maka kita klik kiri simbol segitiga ke atas. Kita tentukan sesuai keinginan kita. Sedangkan untuk mengurangi tingginya, kita klik kiri simbol segitiga terbalik. Kita tentukan sesuai keinginan kita. Selanjutnya, untuk mengubah lebar dari shapes, maka arahkan kursor ke perintah kerja shapes width. Untuk menambah lebarnya, kita klik kiri simbol segitiga ke atas. Kita tentukan sesuai kehendak kita. Dan untuk mengurangi, kita klik kiri simbol segitiga terbalik. Kita tentukan sesuai ukuran yang kita kehendaki.
Demikian video saya kali ini tentang cara menyisipkan shapes pada lembar kerja dan bagaimana cara untuk memodifikasi shapes yang telah kita sisipkan di lembar kerja. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.